Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ada pengajar BIPA, lalu ada pembelajar BIPA, entah itu siswa BIPA, entah itu mahasiswa BIPA, atau non-siswa, non-mahasiswa. Silabus ini apa kira-kira? Dokumen apa di antara kedua pihak ini? Pedoman pengajar BIPA untuk mengajarkan BIPA, Pak? Oke. Sebagai guru, itu pedoman pengajaran ya. Bagi pembelajar BIPA, guru kan untuk mengajar nih. Nah, kalau pembelajarnya, seperti rencana atau garis besar mengenai materi-materi apa yang akan mereka pelajari. oke. Baik, jadi sama ya. Jadi mereka tuh harusnya punya dokumen yang sama gitu. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa silabus ini itu tidak jauh beda dengan kontrak kerja. Ya, jadi kontrak kerja antara, kali ini ibarat kalau BIPA ini adalah sebuah proyek ya, maka ada kontrak di situ, dan kontrak kerja itu adalah antara pengajar BIPA yang akan melaksanakan kontrak itu, kemudian pembelajar BIPA yang akan menerima jasa pembelajaran itu sendiri. Oke. Nah, kalau begitu, maka dokumen itu harus sama ya. Jadi dokumen, kalau ini kontrak berarti pihak pertama, kalau pihak pertama itu adalah pembelajar BIPA, dan pihak kedua adalah pengajar BIPA, jadi mereka harus bersepakat tentang dokumen itu, tentang isi kontrak itu. Ya. Jadi mereka harus bersepakat tentang itu. Entah itu sudah dilakukan sebelum masuk kelas, dalam proses negosiasi ini, atau mungkin mereka juga tidak tahu ya. Jadi pada saat masuk kelas baru diberitahukan bahwa ini ada kontrak ini. Kontrak kita itu isinya seperti ini. Nah, jadi Anda akan belajar sekian jam dalam satu level, gitu ya. Nah, dan ini ada tugas yang harus Anda selesaikan, ada proyek yang harus dikerjakan, dan ini tanggal-tanggal yang harus Anda mengumpulkan pekerjaan Anda, gitu ya. Nah, itu kontrak kerja. Dan sebaiknya kedua pihak ini mengetahui isi kontrak itu. Gitu. Nah, itu kalau di BIPA seperti itu, ya. Jadi siswa tahu apa yang akan dipelajari karena dia memegang dokumen itu. Selamat datang Mbak Yana, selamat sore. Dan pengajar juga tahu apa yang harus diajarkan kepada siswa ini untuk mencapai apa yang ingin dicapai oleh pembelajar. Jadi target tujuan kita itu adalah bukan menyelesaikan kontrak itu, bedanya di situ. Bukan akan menyelesaikan kontrak itu, tetapi kita harus mampu mencapai apa yang ingin dicapai oleh pembelajar itu. Kayak gitu. Jadi, ada sedikit beda kalau kontraknya selesai. Tetapi kalau ini, pembelajar apakah bisa mencapai tujuannya gitu? Supaya dia bisa mencapai tujuan itu. Nah, jadi ada pertanyaan dari Mbak Grace, apakah berarti pembelajar perlu diinformasikan mengenai silabus? Bukan hanya diinformasikan ya, seperti penjelasan saya tadi, tetapi mereka memiliki dokumen itu. Kan ini kan kontrak ya. Kalau kontrak berarti kan setiap pihak yang terlibat di dalamnya itu harus punya kontrak itu. Nah, gitu ya. Nah, saya mau bertanya sekarang. Nah, selama ini kalau Anda mengajarkan BIPA, itu apakah siswa juga punya dokumen silabus ini? Sesuai dengan kebijakan lembaga tempat kerja kita ya. Oke, silakan Mbak Hani. Justru saya mau tanya Pak, karena saya kan tidak terikat lembaga ya Pak, saya kan BIPA mandiri gitu.
Ya. Nah, biasanya itu kan kalau BIPA Mandiri itu kan tidak ada kontrak yang misalnya muridnya harus ambil misalnya berapa jam, kan tidak ada. Itu kan tergantung, mereka ada rencana mengambil, tapi begitu mereka ambil kelas mereka bayar. Tapi kalau misalkan tidak, kan tidak. Itu gimana itu Pak? Silabusnya kan tidak mungkin saya kasih di awal kan Pak. Biasanya itu kalau kayak gitu memang saya tidak kasih silabusnya, saya hanya menjelaskan dengan lisan seperti ini yang akan dipelajari, tapi saya tidak kasih silabusnya gitu Pak, karena memang tidak ada kontrak mengikat seperti kalau misalkan belajar di kursus gitu kan, atau misalkan di lembaga di universitas gitu. Nah, itu gimana tuh Pak? Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Menurut saya mungkin perlu sekarang harus dipikirkan gitu, karena kan mungkin sekarang dia belajar 4 jam gitu kan, terus nanti dilanjutkan lagi berapa jam gitu kan, sehingga nanti akumulasi misalnya 30 jam, terus dia minta sertifikat gitu kan, misalnya gitu. Entah nanti kita kerjasama dengan lembaga mana gitu untuk mengeluarkan sertifikat gitu. Jadi sebaiknya menurut saya sekarang sudah harus mulai dipikirkan. Kalau selama ini kita belum, karena mungkin kita lakukan itu karena kita belum punya silabus mungkin juga, tapi harus diberikan atau harus ada silabus yang akan diikuti di level dia. Karena kan sebelum gitu, Pak. sebelum belajar itu kan, sebelum kita memberi materi kan kita perlu tahu dia ini sebenarnya level berapa gitu. Kalau sudah pernah belajar ya. Tapi kalau belum pernah belajar itu tidak masalah. Itu dia pasti kita mulai dari awam kan gitu kan. Tapi kalau dia sudah pernah belajar dan belajarnya itu lebih dari satu level, atau dia sudah tinggal di Indonesia mungkin 6 bulan atau 1 tahun, berarti dia pasti juga dia sudah mempelajari bahasa Indonesia, entah dia sendiri atau di tempat lain. Jadi tidak mungkin dia nol bahasa Indonesianya ya, kecuali dia baru datang dari negaranya itu bisa nol. Gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, nah itulah kita perlu punya silabus. Jadi sebelum mulai, maka dia harus mengikuti tes kita dulu ya, placement test itu. Karena nanti tes penempatan itu akan dibuat berdasarkan silabus kita gitu. Nah itu yang perlu dipikirkan ya. Nah kalau selama ini belum ada tidak masalah ya. Tetapi saya kira sekarang kita harus mulai menyusun dokumen itu supaya nanti kita misalnya dia senang belajar sudah selesai sekian puluh jam, dia sebenarnya di level berapa sekarang nih di kursus saya gitu. Jadi saya kira itu akan sangat bermanfaat bagi satu untuk peserta sendiri ya, untuk pembelajar sendiri, yang kedua juga untuk kita juga untuk penyusunan materi. Jadi sehingga nanti kita tahu level 1 sampai di mana, level 2 mulai di mana sampai di mana dan seterusnya gitu. Sebab kalau misalnya kita ad hoc gitu ya. Jadi dia datang kita ajar sesuai dengan keinginan dia, bisa juga, tetapi kita tetap berpegang pada rambu-rambu. Jadi kalau saya kasih materi ini, dia kayaknya terlalu mudah nih, karena diambil dari level di bawah. Oke, kalau gitu pertemuan berikutnya saya akan ambil dari level yang lebih tinggi. Ternyata di level yang lebih tinggi ini dia kayaknya pas nih materi dia gitu. Nah, jadi itu dengan begitu kita tahu levelnya di mana gitu. Kalau tidak, nanti kita akan sulit menentukan di level berapa sebenarnya peserta ini, gitu ya. Nah itu. Jadi yang disebut dengan kontrak tadi itu adalah silabus ini dokumen, semacam dokumen kontrak kita gitu. Ya, entah itu disampaikan secara lisan, yang penting kalau misalnya ngobrol, sepertinya Anda nih misalnya kalau hanya kursus 10 jam, di ngobrol pertama, itu kira-kira mungkin 10 menit, kita harus sudah bisa menentukan bahwa Anda itu sebenarnya berada di level ini sesuai dengan kemampuan lisan Anda gitu. Nah, oleh karena itu di kursus kita itu nanti perlu ada semacam persyaratan gitu ya. Kalau Anda sudah pernah belajar dan sudah bisa bahasa Indonesia, maka Anda harus mengambil placement test gitu. Jadi satu, itu nanti yang harus
Itu bagian dari kebijakan kita sebagai penyelenggara. Apakah itu BIPA Mandiri ataupun kita bekerja di lembaga tertentu gitu. Nah, kira-kira gitu ya Mbak Hani ya. Iya Pak, saya mau tanya lagi nih Pak ya. Kalau misalkan gini, ini kan karena saya BIPA Mandiri, itu kan sebenarnya tidak ada kontrak mengikat dengan studentnya, dia harus ngambil berapa jam gitu kan. Dia mau lanjut atau nggak lanjut itu kan terserah orangnya gitu. Nah kalau misalnya saya udah kasih silabus nih, misalkan levelnya ada di sini, atau misalkan dia mau ngambil buat bisnis gitu kan, saya udah kasih silabusnya di awal gitu. Terus dia ambil misalnya 10 jam gitu dengan saya. Setelah itu dia nggak ambil lagi, itu tidak ada masalah gitu ya Pak untuk pengajar BIPA, karena ada juga beberapa guru gitu Pak yang dia tidak mau kasih semuanya karena takutnya murid saya tidak mau ambil lagi, nanti dia curi ilmunya atau gimana. Nah itu gimana Pak masalah itu. Terus yang kedua saya mau tanya untuk tes ya Pak ya. Ini saya biasanya tesnya itu secara lisan ya, jadi saya kasih pertanyaan atau segala macam. Ini ada atau tidak Pak standar tes yang misalnya harus tertulis atau gimana untuk menentukan level muridnya itu Pak, kalau dia sudah pernah belajar bahasa Indonesia sebelumnya? Oke. Tes itu sebaiknya menyangkut dua-duanya gitu ya. Satu, pengetahuan dia tentang bahasa Indonesia, berarti itu ada tes tulis gitu ya. Kemudian juga harus ada kemampuan dia bicara gitu.